Selamat pagi anak-anak Bapak semua, salam sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, Bapak harap kamu semua mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang malam yang lalu hingga pada saat ini. Tuhan berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini, agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, materi kita pada hari ini adalah Tritunggal Maha Kudus. Tujuan dari kita belajar hari ini, yang pertama agar kita percaya kepada Tritunggal sebagai kebenaran dan iman Kristiani. Yang kedua, agar kita bertanggung jawab mengembangkan hidup sesuai iman akan Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, agar kita memahami Allah Tritunggal sebagai kebenaran iman Kristiani. Yang pertama, kita harus tahu dulu asal-usul kata atau etimologi tentang Tritunggal. Tritunggal berasal dari bahasa Latin Trinitas, yang artinya sebuah kondisi rangkap tiga serangkai atau Tritunggal. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan kata the Triune God dan Trinity. Keduanya adalah menyimpulkan bahwa Allah itu satu tetapi ada dalam tiga pribadi. Nah, para siswa yang terkasih, Allah Tritunggal itu terdapat dalam dogma. Jadi kita akan belajar tentang dogma gereja tentang Allah Tritunggal. Apa yang dimaksud dengan dogma? Dogma adalah doktrin yang dianggap telah diwahyukan secara ilahi dan diajarkan dengan otoritas gereja yang paling tinggi. Sedangkan doktrin adalah kepercayaan yang telah menjadi ajaran resmi gereja. Jadi di dalam dogma terdapat rangkuman karya keselamatan Allah, yaitu bahwa Allah Bapa menyelamatkan manusia dalam Kristus oleh Roh Kudus. Jadi, inti dari isi dogma tentang Allah Tritunggal adalah mengenai karya keselamatan Allah. Nah, para siswa yang terkasih, untuk memperdalam penjelasan tadi, Bapak akan memberikan pertanyaan. Didengar baik-baik ya. Yang pertama, jelaskan mengapa dogma Allah Tritunggal menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Yang pertama, jelaskan mengapa dogma Allah Tritunggal menjadi dasar kehidupan orang Kristen. Yang kedua, jelaskan hubungan antara dogma Allah Tritunggal dengan hidup kita sebagai umat Kristiani. Yang kedua, jelaskan hubungan antara dogma Allah Tritunggal dengan hidup kita sebagai umat Kristiani. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang Tritunggal. Yang pertama, Allah Bapa. Kita menyebut Allah sebagai Bapa pertama-tama karena Ia adalah pencipta dan dengan penuh kasih peduli kepada ciptaannya. Yesus putranya telah mengajarkan kepada kita untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa kita dan menyebutnya sebagai Bapa. Dasar kitab sucinya kita bisa lihat, di antaranya ada kisah penciptaan Allah. Dapat kita baca dalam kitab Kejadian bab 1 sampai bab 2. Kasih kebapaan Allah dapat kita lihat dalam kisah anak yang hilang. Berikut, Allah memelihara kita, ya, Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai 24, dan mendidik kita seperti seorang ayah mendidik anaknya, Ibrani 12 ayat 6. Yang perlu diingat bahwa karya khas yang selalu diimani sebagai karya khas dari Allah Bapa ialah menciptakan. Tentu saja karya menciptakan adalah juga karya Putra dan Roh Kudus,
tetapi secara manusiawi lebih dipahami sebagai karya Bapa. Kita mengalami karya penciptaan ini dalam peristiwa kelahiran, ya. Jangan lupa, peristiwa kelahiran, pertumbuhan, dan sebagainya. Ini karya-karya penciptaan. Kita mengenal Bapa sebagai pencipta itu dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Berikut, Tritunggal yang kedua, Allah Putra. Pribadi kedua dari Allah Trinitas atau Tritunggal, yaitu Putra Allah, adalah pribadi yang lahir dari Allah Bapa. Ia setara dengan Allah Bapa. Putra Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Iman kepadanya adalah jalan menuju ke surga. Dasar kitab sucinya kita bisa lihat pengakuan iman Petrus, sehingga Kristus mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan juga kita bisa lihat Rasul Thomas, ya, juga mengenali Kristus sebagai Tuhan saat ia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Setelah ia melihat Kristus yang bangkit dari kematiannya dan hadir di tengah para rasul. Karya khas dari Allah Putra adalah menebus, memperbaiki yang rusak, dan menyembuhkan yang luka lahir batin. Ya. Setiap kali kita mengalami peristiwa penyembuhan, peristiwa pertobatan dan pemaafan, ya, peristiwa kebangkitan sesudah kejatuhan, dan peristiwa rekonsiliasi atau perdamaian, kita mengalami karya Allah Putra yang menebus, yang memulihkan, dan yang memperbaiki. Ya, ingat waktu kalian retret, ya, itu ada ibadat rekonsiliasi. Berarti kita mengalami karya. Karya siapa? Karya Yesus yang menebus, memulihkan, dan memperbaiki hubungan kita, ya, baik dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan Tuhan. Berikut Tritunggal yang terakhir adalah Allah Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus dan memiliki keilahian yang sama dengan Allah Bapa dan Putra. Kita bisa lihat di dalam kitab suci, ya, dalam Yohanes bab 15 ayat 26, ya, menjelaskan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa, di mana Yesus juga sudah menyatakan kesatuan dirinya dengan Roh Kudus, yakni Roh yang sudah dijanjikannya pada para murid, yang disebut dengan Roh kebenaran dari Bapa. Berikut, kesatuan dengan Roh Kudus juga dipertegas Yesus pada pesan terakhir, ya. Ingat, ya, pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karya khas dari Allah Roh Kudus adalah memperbarui, ya. Roh Kudus itu memperbarui, meneguhkan kita dan mempersatukan kita. Setiap kali kita mengalami kekuatan cinta, ya, terpulihnya pengharapan dan cita-cita, menguatnya rasa persaudaraan dan persatuan kita, ya. Jangan lupa, ya, persekutuan kita dijiwai oleh Roh Kudus, ya. Kita mengalami karya Roh Kudus yang penuh daya untuk memperbarui dan memperindah bumi ini. Oke, baik. Kita sudah mempelajari tentang Tritunggal. Maka Bapak akan memberikan pertanyaan lanjutan, ya, supaya kita lebih mendalaminya. Didengar baik-baik. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa Allah disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa Allah disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan keempat, jelaskan karya khas dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pertanyaan keempat, jelaskan karya khas dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Dalam kehidupan gereja ada berbagai bentuk ungkapan kepercayaan akan Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Seperti yang pertama, syahadat atau credo ya. Isi syahadat atau credo dengan sangat jelas mengungkapkan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Ketika kalian mengucapkan syahadat, aku percaya ya, itu sangat jelas mengungkapkan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Berikut yang kedua, doksologi ya. Doksologi artinya doa pujian ya. Doksologi memperlihatkan 3 macam relasi. Yang pertama, hubungan kita dengan Kristus, oleh Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus. Yang berikut, yang ketiga, pembaptisan. Jangan lupa ya, pembaptisan. Pembaptisan yang dilaksanakan dalam gereja Katolik menggunakan rumusan Trinitas ya. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan... Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan. Tetap semangat, dan untuk tugas lihat di classroom, dan Bapak harap semuanya mengerjakan tugas. Kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikian dan terima kasih.